Jalan Haji Thohir Allah. di musola Papua. Yang luar biasa sebenarnya perjalanan di sana Bang Haji. Karena sempat orangnya yang di samping peci putih Bang Haji. Nah, tuh dia. Jadi cerita ngaji di musola itu luar biasa, sampai menghadapi terjangan dari orang kan nih. Ya alhamdulillah sekarang ya imamnya dari kawan-kawan yang ikut baca di musola. Jadi kita mempersiapkan regenerasi. Nah, cuma mungkin di masyarakat ada semacam perbedaan pandangan berkaitan apa yang kita sampaikan di masyarakat, kawan-kawan, baik berkaitan dengan Madjaiz ataupun dengan Arif disukun di Goirimat. Ada juga yang berkaitan dengan yang tahun lalu itu abadatum. Nah, ini menjadi sedikit agak polemik. Yang timbul itu ya itu di musola itu, permasalahan itu yang banyak timbul di musola itu. Jadi kita pengen gitu Bang Haji dari guru menyampaikan sebuah sugesti buat kita semua bahwa apa yang kita pelajari ini bisa kita pertanggungjawabkan di dunia wal akhirah. Mungkin rasanya kalau dari ungkapan saya kurang sekian persen begitu, mungkin dari guru bisa menyampaikan hal itu berkaitan dengan hukum-hukum yang mungkin sedikit agak idgham diguna, tapi bacanya idgham bila guna. Dan memang saya menekankan kepada kawan-kawan, kita tidak memberatkan kepada teori, kita lebih menitik beratkan kepada praktik, sehingga disiplin dalam hal membaca itu yang kita pegang betul sesuai apa yang kami dapati ketika proses belajar ajar di MSP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati ini guru saya juga nih, orang tua. Sama orang tua ya. Haji Suhandi. Insinyur Bang Haji. Insinyur Suhandi. Yudi. Junior. Dari dulu ikrok terus nggak kelar-kelar. Pak Haris, saya manggilnya nih bukan Ustaz nih, sama-sama manggil abang. Nggak tahu nih siapa yang tua. Enggak saya. Jadi saya kalau membahasakan nama beliau dari awal dia di sini tuh Bang Haris. Jadi juga manggil saya Bang Haji. Ya udah, kita nggak ada ade di sini. Dan teman-teman sekalian, para ustadz yang tidak saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi nilai kehormatan saya sebagai tuan rumah. Alhamdulillah dapat menghadiri atau dapat berkunjung ke tempat saya, walaupun jalannya agak sedikit, kata Pak Yudi, mantap katanya jalan udah. Nah itulah, kalau nggak kesini nggak tahu Roboy kayak apa. Kemudian kita masuk pada fokus permasalahan yang ada Bang Haris di Saung Quran. Dia juga nggak mau membahasakan taklim jamaah Quran, nggak mau nih dia maunya temen ngopi.
ngopinya aja ngaji gitu. Apalagi kalau dia Ngaji. bukan main itu, kalah orang Surabaya. Dia di sana ngopinya aja ngaji. Kalau orang sini ngopi ya ngopi, nggak ada ngaji. Ngaji aja kalau ada datang. Nah ini tuh. Kapsani lagi. Ngajinya aja nggak pada datang, apalagi ngopinya ngaji kayaknya nggak mungkin. Nah ini luar biasa kebiasaan orang di sana itu meruya ya namanya ya. Di meruya itu ngopinya ngaji, apalagi ngajinya ini luar biasa. Dan kalau saya lihat juga, saya melihat jamaah begini banyak, senang banget. Sesuai dengan apa yang saya terima ilmu dari guru saya, dari Dr. Kiai Haji Muhsin Salim. Beliau orang Lombok. Beliau ngajari saya belajar itu dari tahun 96. Ya, alhamdulillah dari 96 nggak putus. Sampai sekarang aja nih baru mulai agak tersendat, ditambah lagi kemarin kena COVID-19. Itu udah benar-benar libur kita. Sebelum Ramadan udah libur, ditambah Ramadan libur, ditambah sekarang belum ada jelasannya juga tuh. Lembaga-lembaga keagamaan di DKI Jakarta belum ada kabar. MUI yang non struktural, LPIK, LPTK, MUI, pokoknya sejenis itu tuh kosong, nggak ada kegiatan. Nah, berangkat pasti saya ceritanya itu melalui proses perjalanan belajar saya. Dari 96 saya kenal Kiai Muhsin Salim, kemudian terus habis di lembaga saya selesai, saya nggak puas juga ngaji nih. Saya bilang, Kiai saya harus ngaji di rumahnya Kiai, minta waktu mau jam berapa aja deh. Kebetulan waktu itu memang lagi senangnya, waktu juga banyak kosong. Saya ngaji tuh, dikasih sore berangkat, sore udah nggak bisa, dikasih malam berangkat juga, dikasih di PTIK pondok apa namanya? Cabai. Bukan di Pondok Cabe, sebelum Pondok seperti PTG apa? Oh yang ini apa? Yang Ya, Inang, jauh lagi sampai ke Bintaro, sampai ke wilayah Ciputat, berangkat aja udah. Emang lagi kosong, belum banyak ajar juga. Nah itu kita turutin tuh. Malam nih ada waktu, siap kayak malam. Pulangnya malam ya? Iya, karena ngaji malam pulang malam pasti. Sampai pulang jam 12 kita layanin aja tuh. Subhanallah, alhamdulillah tahdus binikmah. Kita berangkat dari 50 orang sampai finish ada 9 orang doang yang bisa ikut hatam. Bal satu iklan. Ya, hatamnya itu tahun 2013. Hatamnya 2013 dari 96. Hatamnya tuh. Nah itu luar biasa. Cicilan rumah lunas. Cicilan rumah lunas. Iya, kalau saya nyicil rumah waktu itu hatam ngaji, hatam dulu. ngaji ditaruh jauh, luar biasa. Nah itulah teman-teman saya yang 9 orang itu udah pada punya tempat semua tuh, kayak Sobron. Kenal Sobron? Sobron. Ceker. Ceker. Ya itu. Punya pesantren itu ya. Barang lifting saya itu dia. Haji Muhammad Ali. Kori. Tukangan. Itu barang-barang dia. Munawar Haris Bima. Oh iya. Itu. Marzuki Al-Fatiri. Marzuki ya. Nah, kita dari sini berdua tuh, dia sama kita. Saya bilang kita ngaji, kita tuntasin sesuai dengan perintah guru. Ternyata itu tadi, kita ingin mencoba memahami sampai sejauh yang kita mampu untuk mengikuti proses belajar. Itu kita mengkaji tentang hal-hal yang terjadi di masyarakat. Jumlah 50 kan banyak, tapi yang ya kita tahdus binikmah yang diluluskan itu 9 orang. 9 orang itu.
Kalau 20%. Ya, jadi kita jangan khawatir dalam artian apapun yang terjadi di masyarakat itu kalau bahasa pendidikan itu karena ego mereka. Mungkin dia lebih senioritas dalam umur, senioritas keilmuan, tapi rupanya yang dia ambil adalah bukan ilmu tajwid dan qiraat, dia ambil ilmu lain. Di pesantren pun begitu, jangan kita berasumsi bahwa setiap orang yang lulus pondok pesantren udah pasti semuanya bisa. Bisa ngaji Quran, bisa ini, bisa kitab, bisa nahwu, bisa ceramah. Betul. Jadi nggak bisa. Tergantung dianya itu di pesantren dia mau ngambil arah kemana gitu. Jadi ada yang ngambil kitab kuningnya aja, nggak memperhatikan bacaan Quran bisa jadi. Ada yang tekun ngaji mulu, di mana aja dia ngaji, di kamar dia ngaji, belajar lagu aja, kitabnya nggak dapet, lagunya dapet. Ada yang begitu. Udah akhirnya pulang-pulang dia bawa lagu. Nah ya, di akhir itu mainnya qasidah, sholawat. Nah itu orang-orang yang memang senang sama lagu dia. Berarti orang-orang seni dalam suara. Jadi begitulah warna orang mondok di pesantren. Walau dia keluar dari Timur Tengah, sama gitu. Sama. Dia di Timur Tengah ngedalemin hadis, ya udah itu yang dia dapat. Ketika dia ngedalemin tafsir, nah itu yang dia punya. Ada lagi yang qiraat benar-benar, nah itu yang dia bawa qiraat. Jadi masing-masing pada disiplin keilmuan. Tadi malam pun kita bersama jamaah juga tadi kumpul begini juga. Nah itu membahas tentang masalah-masalah yang terjadi di masyarakat juga. Gimana nih guru kalau begini-begini kita jawabannya bagaimana? Sampai ya ada yang keluar dari pesantren 13 tahun. Kebetulan ngaji di kubur sama-sama, ada yang meninggal kan, ada tuh yang pondok rantau tuh. Iya itu. Umurnya juga ada. Guru Hasyim. Ya. Kumpul itu. Ketika baca, kebetulan yang pada ngaji di sini ngedengerin. Ada yang di luar itu pondok pesantren itu. Ada ustadz juga, karena memang dia tidak memiliki disiplin ilmu ini, ya bisa jadi dia kurang. Dia baca alif lam mim shad, alif lam mim shad. Nah, terus langsung ditegur sama yang ngaji di sini mana? Coba saya pengen denger lagi, gitu ya. Dia baca lagi, begitu lagi. Kayaknya harus 3 kali nih. Sampai 3 kali begitu. Kayaknya bukan seperti itu yang saya dapat. Akhirnya disitulah diskusi, di situ terjadilah proses debat. Perdebatan itu kita udah kasih alasan kan, alasannya ini. Ya dia terima. Oh iya, berarti memang saya belum sejauh itu dalam memahami bacaan Quran. Dia terima kasih. Akhirnya ntar saya ngaji dah, ikut ngaji. Nah itu kan cakep jadinya. Tapi ada juga yang gak terima. Tapi yang unik semalam tuh ada cerita dari seorang yang preman banget dah, tukang mukul orang. Pokoknya premannya bener-bener preman. Ini preman ngatanya ke saya. Iya. Maksudnya lagi ngomong bapak. Apa preman ya? Mantan. Tobat dia ngaji. Pas sudah ngaji lama ada temen yang ngaji disalahin. Ngaji di mana? Kalau gue yang ngikut dia. Tekunnya luar biasa. Paham dah ceritanya. Udah bagus bacanya. Kemudian dia main ke rumah saudaranya Lebaran kemarin nih. Karena dia tahu, saudaranya tahu bahwa dia preman. Dia nggak tahu, dia udah tobat nggak tahu, dia udah ngaji dia nggak tahu. Ente harus ngaji, terutama ente ngaji harus baca Quran dulu katanya. Diajarin tuh. Oh gitu, iya. Ente kan preman, harus ngaji. Kapan mau sadar? Padahal dia udah sadar. Udah ngaji lama di sini, 2 tahun lebih dia ngaji. Udah gitu.
ente kalau memang saya suruh ngaji sama ente, saya mau dengerin dulu nih sekarang baca wal asri dah. Iya. Baca wal asri dah. Wal asr innal insana lafi khus. Tuh ente bacanya nggak bener, mau ngajarin anak gitu. Kata preman Oh, nih. iya. Ente aja bahasa salah, mau ngajarin anak, bukan begitu bacanya, salah ente. Wah, ente dapat dari mana? Anu udah ngaji, ente kagak tahu anak ngaji, gitu tuh, sampai kayak gitu. Akhirnya debat proses bukan begitu, nih bacanya harus begini. Nah itu di masyarakat memang masih Iya. beragam persoalan. Dan kita sudah kaji dalam proses bacaan Al-Quran. Ya pada akhirnya ketika saya dikasih sanad pun kayak bilang nanti ente buka taklim, di situ pasti ada persoalan. Ini kayaknya saya harus tanganin, Iya. harus ditanganin dengan baik, dengan wajadil billati hiya ahsan. Artinya dengan bijaksana, bahasa yang santun, jangan tulak pinggang dulu, jangan. Memang kita tahu bahwa dia itu tidak punya argumentasi, misalnya orang-orang yang jumlah orang awam misalnya, jangan juga kita. Justru ngeberesin orang awam itu yang berat. Iya. Benang ngotot gitu. Nah kalau dia udah ngotot-ngotot kita mundur aja. Saya saja dari awal di sini nih kata guru saya dulu, Manod almarhum, kamu jadi imam, pulang mondok mau didengerin bacaannya kayak apa? Jadi imam dulu kita di masjid. Pertama kita ditaruh di imam terawih. Imam terawih lulus baru imam rawatib. Iya. Imam rawatib lulus baru jadi khotib Jumat. Gitu. Jadi dulu tuh ada proses juga, tahapannya. Jadi ente pulang pesantren jangan santai-santai, karena mau tes, ente mondok beneran apa tidur sama gitu. Itu udah disuruh sama guru, referensi guru, kita disuruh jadi imam. Nah kemudian catatan pentingnya, apa yang kita terima bacaan Al-Quran, saya sudah salah satunya ini yang saya sudah turunkan sama Bang Aris. Dia sudah punya Syatibi, sudah lengkap. Dia sudah punya Thaibatun Nasyr. Sekarang lagi ngelengkapin 7 imam. Nah itu baru 1 imam kan, 1 imam 1 riwayat. Yang sempurnanya itu 1 imam 2 riwayat. Kita baru 1. Nah, sekarang dia nih lagi belajar 7 kali 2 berarti 14 riwayat. Nah itu yang lagi kita sampaikan sama beliau. Dan juga mengingatkan saya waktu saya belajar dulu. Nah kita punya sampai 10 imam, berarti 20 riwayat. Kalau udah 10 imam 20 riwayat, kita baru 1 imam 1 riwayat, berarti ada 19 riwayat yang belum kita pahami. Kalaupun di masyarakat itu ada persoalan-persoalan seperti tadi, itu sangat wajar. Karena orang dulu itu, kita bukan ngejelekin orang dulu, rupanya orang dulu bukan yang dikejar itu adalah kesempurnaan, keilmuan, tapi guru-guru kita dulu, asal kamu sudah bisa baca Quran bagus, nggak pakai alasan nih, nggak pakai argumentasi, itu sudah memadai baca Quran. Karena memang tujuan baca Quran itu paling inti adalah praktek, bukan teori, gitu. Jadi praktek. Jadi Al-Quran itu tidak bisa diambil hanya teori, harus praktek. Karena nanti kalau sholat itu yang didengerin praktek. Makanya dari ayat surah Al-Qiyamah ayat 18 itu, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana, itu kalau kita buka syarahnya Bukhari ada di jilid ke-10. Ibnu Hajar Al-Asqalani membahas ayat itu, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Itu ada di syarah Bukhari.
namanya Fathul Bari. Nah, coba dibuka nanti Fathul Bari ini. Ayat itu dibuka, maka Ibnu Hajar Al-Asqalani itu memberikan satu kesimpulan, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana, bahwa anna Jibrila yaqra'ul Qur'an wan nabiyyu yasma'u. Berarti Jibril langsung mempraktekkan di depan Nabi. Itu diambil makna aslinya. Kemudian setelah Jibril membaca, Nabi dengerin. Wan nabiyyu yaqra'ul Qur'an wa Jibrilu yasma'u. Nah, kemudian sebaliknya, Nabi disuruh baca, kemudian Jibril dengerin apa yang sudah dipraktekkan. Maksud Jibril, beginilah Quran diturunkan. Jadi turun temurun itu, Al-Quran itu adalah dari musyafahah, jadi praktek. Dari Nabi turun ke sahabat, sahabat udah belajar sama Nabi dengan baik dan sempurna. Nabi meninggal, sahabat jadi guru, nah muridnya namanya tabi'in. Nah, sahabat sudah meninggal, tabi'in jadi guru, punya murid generasi berikut namanya tabi'in. Nah, sampai di tabi'in, disitulah putus periwayatan. Nah, di situ diambil umum bahwa al-ulama warasatul anbiya. Nah, udah kita nggak ketemu semua kan tuh ya, sahabat nggak ketemu, tabi'in nggak ketemu, tabi'in kita nggak ketemu, kita ketemunya ulama. Nah, kita belajar sama ulama sama seperti kita belajar sama Nabi, karena memang turun temurunnya begitu. Tapi ingat, proses pemberian ilmu itu nggak segampang membalikan tangan. Itu prosesnya. Ini beliau tahu berapa lama beliau di MSI. Sama seperti saya belajar dengan guru. Berarti kita waktu dipesan pun sama guru begitu. Awas, ente jangan sembarang meluluskan orang. Ngomong ngaji sih lama. Ngaji semua berapa, sama Haris ente berapa lama? Ada 5 tahun. Tapi masuknya bisa dihitung. 5 tahunnya. 5 tahunnya memang jauh. Subhanallah, 5 tahun. Oh, anak lebih lama 8 tahun. Cuma ngajinya nih, sampai nggak pada tahapan-tahapan selesai? Dari A sampai Z-nya sampai nggak? Ternyata A, B, C istirahat. Penutupan Z baru masuk. Tutup misalnya kan. Nah, itu nggak bisa dinyatakan murid yang selesai belajar. Kalau yang disebut selesai belajar, harus dari awal sampai tahapan akhir dia selesai, dan guru mengakui selesainya dia. Ya, saya titipkan ilmu ini. Nah, baru keluar tuh, benar kamu ngaji dengan saya dari A sampai Z dalam qiraat imam ini terus sampai selesai. Nah, baru ada ijab qabul. Itu pun melalui proses tes kemampuan daya serap dari awal dia ngaji. Nah, kita itu mencoba untuk mengetes. Awalnya nggak lulus dulu ya. Teman-teman ceritanya panjang itu. Makanya saya bilang, teman-teman sekalian, saya juga nggak membahasakan guru bahwa kita sama lah. Cuman saya punya sedikit ilmu dari guru saya juga diamanatkan sama beliau. Kemudian suruh bikin majelis, ya udah kita bangun pelan-pelan. Bismillah. Nah, ini ada tahapan pertama yang udah bisa selesai, kayak kita kasih. Nah, ini ilmu yang kita terima. Jangan diragukan, kita udah punya runtunan proses. Guru kita belajar dengan gurunya sampai kepada Rasulullah. Mutasil itu. Jadi nggak main-main. Jadi kita di MSI insya Allah saya buka majelis juga atas izin guru. Jadi nggak pakai buka sendiri.
izin guru, peresmiannya juga guru, semuanya. Ini sampai sekarang saya selalu dikontrol sama guru. Siapa nih, gimana? Siapa nih? Murid-murid gimana? Jamaah gimana? Selalu ditanya itu. Awas ente, hati-hati. Selalu dibilang hati-hati. Kayak orang mau jalan, kita naik motor. Padahal kita naik motor udah puluhan tahun. Tapi kata orang tua, hati-hati. Hati-hati. Berarti itu dia sayang sama kita. Nah, kalau punya murid harus begitu. Walaupun dia datang udah lama, dia silaturahim, bilang hati-hati, jangan sembrono. Jadi kita punya tahapan periwayatan yang sudah kita pahami dalam pembahasan ilmu tajwid. Karena memang Indonesia akrab banget sama qiraat Imam Asim, riwayat Hafiz, maka yang pertama kali saya sampaikan itu. Maka alhamdulillah Tahadus bin Nikmah saya susunlah buku khusus untuk Hafiz. Nah, kalaupun masih ada yang nyeleneh begini-begini, biarin aja. Kita santun aja. Ya, insyaallah. Itu ente kurang dikit. Ya baik, nanti saya perbaiki. Padahal dia salah tuh. Dia salah. Biarin aja. Itu ente belum perbaiki. Oh iya insyaallah. Jangan kita ente yang salah. Jangan. Kalau begitu jadi berantem urusannya. Jadi yang kita pelajarin itu kalau bahasa hadis sahih, qiraat yang sahih.